infrastruktur ya, mulai dengan ada fokus di 5 TPSP, kita persiapkan pariwisata, juga real estate ya, dengan kondisi sekarang tentunya ini kita akan padu lagi tugas-tugas ya. Memang tadi seperti yang disampaikan Bapak Menteri PUPR ya, kita ada alokasi sekitar 125,5 triliun untuk tahun depan. Tapi fokus kami adalah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan, terutama proyek-proyek yang dibiayai dengan sumber pembiayaan dengan basis kontrak, ada sumber dana dari syariah, ada sumber dana dari loan, ada sumber dana yang dari rupiah murni. Yang paling kita utamakan adalah yang kegiatan bagaimana kita mempreservasi jaringan jalan nasional. Oke. Terima Baik Pak Miftah, dengan dana alokasi sebesar 125,5 triliun, apa yang menjadi proyek prioritas di tahun 2023 nanti Pak? Jadi kita punya beberapa major project ya, terutama dari 125 yang di Kementerian PU, memang tidak semuanya di Direktorat Jenderal Bina Marga ya, dan Bina Marga kebagian sekitar 40-an triliun ya. Jadi kita ada punya tugas utama, diantaranya melakukan konservasi terhadap 40% jalan nasional yang ada, yang tersebar mulai dari Sumatera sampai ke Aceh, gitu ya. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, dan ada beberapa pembangunan baru, diantaranya adalah jalan paralel perbatasan Kalimantan yang merupakan sabuk dari Maco Aro sampai ke Kalimantan Utara, begitu juga di NTT adalah akses. Dan paket-paket yang lain adalah dukungan untuk yang pariwisata tadi di TSP, dan ada juga dukungan untuk outlet dengan terutama support terhadap Kementerian Perhubungan, diantaranya adalah penyelesaian beberapa tol, diantaranya tol Cisumdawu yang dibiayai oleh China, dan juga ada beberapa tol di Sumatera yang harus kita selesaikan, dan yang terakhir mungkin yang proyek akan kita segera mulai adalah dibangunnya tol di Semarang Demak, begitu juga dengan akses ke Pelabuhan Patimban. Mungkin beberapa major project yang bisa kita sampaikan. Saya ingin ke Pak Insan. Pak Insan, dengan adanya kenaikan anggaran infrastruktur pemerintah, apakah ini bisa memberikan angin segar Pak bagi para pelaku infra ataupun bagi kontraktor Pak? Oke, terima kasih Mbak Safina. Jadi kita lihat kenaikan lebih dari 7% anggaran infrastruktur pemerintah di tahun 2023 yang kita dengarkan dan cermati betul dari pidato Pak Presiden Jokowi pada pengantar era APBN 2023 di depan sidang tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus kemarin, dengan alokasi anggaran sebesar 392 triliun, itu tentunya sebuah angin segar yang akan memberikan peluang dan akses kesempatan berusaha yang pastinya akan lebih baik bagi para kontraktor yang berhimpun dalam Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Nah, kalau kita cermati alokasi dari anggaran infrastruktur yang akan digunakan itu berfokus kepada beberapa sektor yang memang akan menjadi tempat dan kesempatan bagi para pelaku bisnis jasa konstruksi nasional yang kita sebut kontraktor. Di antaranya sektor penyediaan pelayanan dasar, dukungan terhadap mobilitas dan produktivitas melalui konektivitas infrastruktur yang makin merata, dan juga kepada penyediaan infrastruktur pangan ya, dan energi yang green, hijau, handal, dan berkelanjutan. Itu Mbak Saf yang akhirnya memberikan angin segar dan peluang kepada pelaku jasa konstruksi nasional. Gitu Mbak. Oke, Pak Insan, tapi di tengah angin segar ini Pak, sebenarnya kontraktor saat ini sedang menghadapi masa sulit apa sih Pak? Kalau kita tahu kan Pak, suku bunga baru saja dinaikkan 25 basis poin, lalu BBM industri juga naik, lalu juga harga bahan baku juga naik. Apakah ini akan tetap menjadi angin segar Pak untuk kontraktor Pak? Iya, kita melihat dampak dari
krisis global yang akhirnya berakibat kepada krisis pangan dan krisis energi dan terganggunya global logistik itu memang kenyataannya sekarang memberi pengaruh yang luar biasa terhadap biaya-biaya atau beban-beban operasional, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan material-material konstruksi yang akhirnya memberikan kenaikan harga yang di luar skenario perencanaan awal. Dan ini juga Kadin Indonesia juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Di antaranya adalah permohonan regulasi yang berkaitan dengan eskalasi atau penyesuaian harga yang diakibatkan oleh kondisi yang memang seperti yang Mbak Sri sebutkan tadi. Itu Mas. Oke, saya ingin gimana Pak? Ada yang ingin dilanjutkan lagi? Cukup? Oke, baik. Saya ingin ke Pak Miftahul. Pak Mif, ini kan tadi Pak Insan bilang bahwa ada penyesuaian dalam bentuk permohonan regulasi ataupun eskalasi atau yang dapat dikatakan sebagai penyesuaian harga nih. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah akan ada eskalasi bagi kontrak multi-years ini, Pak? Kalau untuk kontrak-kontrak multi-years ya Mbak Saf, memang dari sisi regulasi kita sudah mengatur adanya eskalasi. Jadi secara aturan di LKPP maupun di Kepres kita maupun yang ada di dalam dokumen kontrak pada bulan ke-13 kalau untuk paket multi-years kita akan melakukan eskalasi. Cuman yang kondisi yang tadi diceritakan Mbak Saf ya dengan kondisi ekonomi yang tertekan saat ini ya gitu ya. Kalau kami lihat dari progres dari alokasi tahun ini yang sekitar 43 triliun, harapan kita baru bergerak di sekitar 40-an persen ya, sekitar hampir 15 triliun. Masih ada sisa kurang lebih hampir 30-an triliun yang harus diserap sampai dengan posisi Desember. Kelihatannya kalau kami perhatikan dari kondisi lapangan ya, dari beberapa balai pelaksana kami mulai dari Aceh sampai Papua, progres-progres ini memang agak sedikit tertahan ya. Kondisinya memang kami tengarai bahwa posisi karena kenaikan harga bakar BBM termasuk juga kenaikan aspal ini sangat berpengaruh terhadap teman-teman di penyedia jasa. Jadi kami sedang mengkaji adanya satu kebijakan yang sifatnya price adjustment. Jadi ini adalah sebagai kompensasi regulasi untuk istilahnya dampak akibat adanya kenaikan harga ini yang kita ajukan adanya satu price adjustment gitu ya. Jadi nanti akan ada penyesuaian terhadap fluktuasi harga ini. Jadi sementara dibahas sampai ke sekretaris kabinet, mungkin nantinya akan kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengalokasian anggaran sebagai kompensasi dari alokasi price adjustment. Oke,